Jadi ilmu arud ini sepakat para ulama bahwa yang mewadaknya itu Imam Khalil Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawaihi. Nah, adapun tentang sejarah bagaimana Imam Khalil melahirkan ilmu arud, ini ada khilaf para ulama. Seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Pada kesempatan kali ini, para ahibah DMDH TV sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Tema yang ini memang pembahasannya sudah sedikit langka di bumi Aceh. Mio takalan kepada zaman dahulu, ilmu ini adalah ilmu yang memang banyak orang bisa. Nah, maka untuk memahami lebih dalam tentang tema ini, yaitu mengenal ilmu arud dan kawafi sebagai fondasi estetika syair Arab. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang pembahasan ilmu arud ini bersama seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Tunku Abrar M. Dahlan. Beliau sebagai Kabak Lajnah Bahthul Masail Dayah Babu Salam Blang Blahdeh. Maka untuk mengawali pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Tunku Abrar. Waalaikumsalam Tunku. Yo pu habar Tunku. Alhamdulillah. Habar. Naujin meno Pak Jalan, tengah kena. Naujin pre-pre. Padung go Pak Pio tang. Payah belum mantel. Oh payah belum mantel pun you. Belum mantel. Masih pengorbanan untuk ilmu. Alhamdulillahnya terima kasih banyak Tengku karena sudah berhadir di tempat kamu yang sederhananya. Ya, sama-sama. Semoga untuk pembahasan kita bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya kalangan dayah dan pesantren nilai. Ya. Mudah-mudahan untuk masyarakat tertarik tiga mengenai ilmu. Insyaallah. Baik Tengku, untuk mengawali pembahasan kita tema yang tanya cok kalinya yaitu mengenal ilmu arud dan kawafi, di mana ilmunya sebagai fondasi estetika syair Arab. Ya, maka mungkin untuk menjelaskan di awal ini tentang mabadi sipluh dari ilmu arudnya sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Jadi mengenai ilmu arud dan ilmu qawafi, atau ada juga disebut ilmu qafiyah. Itu dua dari sekian banyak ilmu al-lughah al-arabiyah. Ulumul lughah al-arabiyah biasa disebut di dalam kitab jumlahnya 12. Ada ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu istiqa, ma'ani, bayan dan lain-lain. Jadi dua di antaranya adalah ilmu arud dan qawafi ini. Ini satu paket nih. Ilmu arud dan qawafi ini. Penerapannya sama-sama dalam syair. Tapi pembahasannya berbeda. Jadi saya sederhanakan saja. Kalam di dalam bahasa Arab itu ada dua model, ada yang mansur, ada yang mandum. Ada yang nasar, prosa, ada yang dia itu bernadam atau syair. Atau orang Indonesia menyebutnya syair. Itu enggak apa-apa. Jadi syair ini sendiri kalau kita melihat dari definisinya, didefinisikan oleh para ulama, kalamun mauzunun muqaffan qasdan. Kalam yang berwazan, diberi qafiyah dan dikasat. Kita tidak melihat dulu kait qasdannya. Kita lihat dua kait di belakang, mauzunun dan muqaffan. Nah, jadi masing-masing kait ini diambil peran oleh masing-masing dua ilmu tadi. Mauzunun itu satu peran, muqaffan itu peran yang diambil oleh ilmu qafi.
Kalau mauzun diambil oleh ilmu arud. Jadi suatu kalam baru dianggap syair, dia itu harus memiliki wazan tertentu, timbangan-timbangan tertentu, yang mana timbangan itu kita kenal melalui ilmu arud. Ya. Misalkan syair alfiyah yang sering kita baca, itu memiliki wazan-wazan tertentu yang nanti dia itu masuk ke dalam bahar rajab. Ada wazannya mustafilun, mustafilun, mustafilun sebanyak 6 kali mustafilunnya. Kemudian muqaffan, berkafiyah, kalam tersebut berkafiyah baru dikatakan syair. Jadi harus kita pahami dulu itu kafiyah itu apa. Dia kafiyah secara sederhananya, ini ada khilaf pendapat sebenarnya di sana, tapi yang kuatnya kafiyah itu di bahagian akhir syair kita cari 2 huruf sukun di akhir syair, kemudian satu huruf berharakat di belakang sukun yang pertama. Nah, mulai dari huruf berharakat ini sampai akhir syair itu kafiyah. Contoh, kita ambil contoh satu. Nadam ya Rabbi bil Mustafa. Itu nadam bahar basit. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita ambil 2 huruf sukun di akhir. Yang pertama, sukun paling terakhir adalah huruf ya setelah mi. Kalau kita lihat tulisannya memang tidak ditulis, tapi ada huruf ya di sana, namanya nanti huruf wasal dalam ilmu kafiyah. Kemudian kita ambil satu sukun lagi di belakangnya, kita dapati alif lam pada al-karami. Jadi sudah ada 2 sukun. Kemudian alif lam itu dikira sukun juga dia? Lamnya. Al-karami lamnya kan sukun. Kemudian kita mundur ke belakang, kita ambil satu huruf berharakat di belakangnya, yaitu a pada wasi'ah. Jadi mulai dari a itu sampai akhir itu adalah namanya qafiyah al-karami kalau dalam nazam tersebut. Jadi al-karami qafiyah, maka pada qafiyah tersebutlah fokus pembahasan ilmu qafiyah nanti. Ada nama-nama hurufnya, nama-nama harakatnya, dan aib-aib yang ada dalam ilmu qafiyah. Kalau arudnya tadi di mananya? Letak di bait tadi? Fokus ilmu arud itu ke wazannya. Satu karang itu berarti? Ya, bisa dikatakan begini, umpamanya seperti ilmu nahu dan ilmu saraf. Tapi itu kan berbicara kalimat. Saraf itu menentukan wazannya, nahu itu menentukan bagaimana baris akhir kita baca. Jadi cara kita membaca wazan satu bait itu yang menentukannya arud. Sedangkan untuk memperhatikan ujungnya ini yang mengambil perannya adalah ilmu qawafi. Okay. Kalau boleh saya tambahkan, tadi kan kita bandingkan dengan ilmu saraf. Ini ada sedikit perbedaan nanti mungkin untuk memudahkan. Kalau ilmu saraf itu menentukan wazan kalimat, itu menentukan di mana letak huruf sukunnya, di mana letak huruf berharakatnya, dan menentukan harakat apa. Misalkan isim fa'il wazannya fa'ilun, dimenentukan bahwa huruf pertama berharakat dan harakatnya fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharakat dan harakatnya kasrah, kemudian huruf terakhir itu tergantung i'rab. Nah, kalau dalam ilmu arud ini menentukan wazan cuma sebatas menentukan di mana nanti letak huruf sukun, di mana letak huruf berharakat, tanpa memandang harakatnya apa. Misal wazan dalam bahasa Arab itu mustafilun. Maka yang sejajar nanti dengan huruf mim mustafilun dalam syair harus berharakat. Harakatnya apa saja boleh. Baik kasrah, fathah atau dhammah ya. Maka kan kalau dalam matan sulam alhamdulillah itu sejajar dengan mustafilun. Alhamdulillah. Mustafilun kan 3 ya. Mustafilun. Ya, dalam satu syatar setengah. Satu syatar itu. Berarti kalau satu bait itu ada 2 syatar. Ada 2 syatar. Dalam satu syatar ada 3 kali pengulangan mustafilun. Ya. Berarti kalau dalam satu bait ada 6 kali pengulangan mustafilun. Ya. Ya. Bisa lanjutkan. Jadi apa itu menentukan harakat tanpa letak harakat tanpa menentukan secara spesifik harakatnya apa. Kalau ilmu qafi itu ya seperti saya bilang tadi menyangkut dengan akhir sebagaimana
ilmu nahwu itu menyangkut dengan akhir kalimat. Demikianlah. Jadi ada keserupaan kalau Qawafi ini dengan ilmu nahwu, yaitu menentukan akhir bait kalau Qawafi. Ya. Kalau ilmu nahwu kan menentukan akhir kalimat. Akhir kalimat. Baik, Engko. Lalu sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang ilmu arud ini, boleh sedikit Tengku spill sejarah singkatnya tentang ilmu arud ini? Baik. Jadi ilmu arud ini sepakat para ulama bahwa yang mewadaknya itu Imam Khalil Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayhi. Nah, adapun tentang sejarah bagaimana Imam Khalil melahirkan ilmu arud ini ada khilaf para ulama. Termasuk dalam salah satu kitab Ilmul Arud wal Qafiyah karangan Abdul Aziz Atiq. Beliau menukilkan di sana ada 3 versi sejarah ilmu arud. Yang pertama adalah sejarah yang seperti sering kita dengar, bahwasanya Imam Sibawayhi itu berguru kepada Imam Khalil. Kemudian Imam Sibawayhi menjadi alim, beliau membuka daurahnya sendiri. Banyak dari kalangan murid Imam Khalil ini beralih kepada Imam Sibawayhi. Sehingga majelis Imam Khalil ini sepi lah bisa dikatakan. Maka Imam Khalil dalam satu kesempatan beliau berangkat haji ke Mekah. Nah, di sana beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya satu ilmu yang belum engkau berikan kepada orang lain. Sehingga nanti orang lain akan mengambilnya dari saya. Maka Allah ilhamkan di sana yaitu ilmu arud. Itu yang pertama. Kemudian ada versi kedua bahwa pada masa Imam Khalil ini para pensyair ketika membuat nadam atau syair ini telah banyak menyalahi daripada pensyair-pensyair terdahulu. Kaidahnya sudah menyeleweng. Ya, dirasakan itu oleh Imam Khalil, maka terinspirasi beliau untuk menyusun kaidah-kaidahnya. Kemudian ada juga versi yang menyatakan bahwa Imam Khalil ini beliau lahir pada pada suatu waktu hidup di kalangan masyarakat yang suka bernyanyi. Jadi karena beliau sering mendengarkan nyanyian syair-syair, maka beliau terinspirasi untuk mencari kaidah yang terdapat dalam pembuatan syair-syair tersebut. Sehingga beliau menghabiskan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, lahirlah ilmu arud yang kita kenal sekarang. Berarti beliau memang mencetuskan dari yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada, dan para pensyair Arab ini mereka melantunkan syair-syair ini adalah melalui zuknya. Berarti memang karena malakah mereka. Ini sebelum lahir kaidah arud. Iya, sebelum mereka membuat syair. Mungkin sebagian memang karena malakah mereka itu suka untuk membuat syair, atau sebagian lagi memang sengaja untuk membuatnya. Dan itu memang kelebihan diberikan oleh Allah kepada orang Arab yang diperiksa di kemudian hari ternyata ada, bisa disusun sebagai suatu kaidah. Berarti yang mereka buat dulu itu yang disebabkan oleh rasa yang mereka rasakan, ketika diselidiki oleh ahli nahwu dan saraf, ternyata ada tersimpan kaidah-kaidah Arabnya. Masya Allah. Tapi dari 3 sejarah singkat ini yang paling masyhur yang mana? Karena saya ada mendengarkan sejarah yang pertama tadi yang sering. Secara pribadi juga saya yang paling sering saya dengarkan yang versi pertama. Ketika pulang dari Mekah tadi. Yang beliau meminta ilmu kepada Allah. Berarti kan ada sisi negatifnya sedikit dari cerita yang pertama. Dimana kan beliau merasa sedih karena murid-murid beliau pergi untuk belajar kepada murid beliau sendiri. Memang ada narasi yang seperti itu kita dapatkan, bahwasanya beliau merasa sedih sehingga beliau berdoa yang seperti demikian kepada Allah. Berarti ini bukan versi yang masyhur sebetulnya. Itu yang masyhur, namun yang kuatnya belum tentu yang demikian. Baik, Tengku. Lalu pegangan untuk membuat ilmu arud ini, Imam Khalil bin Ahmad ini mengambilnya dari mana? Apakah hanya fokus pada syair atau dikembangkan kepada yang lain, misalnya dari Al-Quran dan hadis? Beliau tentu saja berangkatnya dari memeriksa syair-syair Arab.
Kalau dari Al-Quran itu tentu saja tidak beliau gunakan sebagai pegangan dalam syair, karena sebagaimana kita tahu Al-Quran itu Allah sendiri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Jadi Al-Quran itu bukan syair. Sehingga dalam pemeriksaan Imam Khalil ini tidak menggunakan Al-Quran. Malah faedah ilmu arud, ini kita bicara faedah. Salah satu faedah ilmu arud itu adalah supaya kita bisa membuktikan Al-Quran itu bukan syair. Ya, karena ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu syair. Kita wajib meyakini Al-Quran itu bukan syair. Tapi keyakinan kita kalau tanpa mempelajari ilmu arud itu bisa dikatakan taklid. Nah, kalau taklid kan dikhilafkan tentang sah imannya. Jadi itu salah satu perkara yang mesti diyakini. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Kemudian kalau yang menarik ini Imam Muhammad Ad-Damanhuri dalam kitab beliau Mukhtasar Syafi'i, beliau menukilkan ada ulama yang berpendapat bahwa belajar ilmu arud ini hukumnya fardhu ain. Karena untuk melepaskan taklid dalam hal mengiktikadkan Al-Quran itu bukan syair. Berarti orang yang hanya mengiktikad, jazam yang yakin di dalam hati Al-Quran ini kalamullah. Namun hanya mengiktikad sebegitu saja tanpa memahami dalilnya kenapa Al-Quran ini bukan syair. Itu taklid. Itu taklid. Berarti semestinya memang ini kan sebagai edukasi ini bahwa masyarakat harus tahu, khususnya orang daerah dulu ini. Jadi jangankan masyarakat, jangan kita katakan semua, ada sebagian-sebagiannya yang memang belum tahu ini Tengku. Mereka mungkin tidak paham bahwa untuk membuktikan Al-Quran ini bukan syair harus belajar dulu ilmu arud. Kalau memang dia tidak belajar berarti dikatakan taklid. Tidak semua kalangan ini paham. Berarti memang sedemikian yang mestinya dipahami. Setidaknya dalam Mukhtasar Syafi'i telah dihikayakan pendapat yang seperti itu. Bahkan ada pendapat fardhu'in tadi. Ada fardhu'in. Itu tentu saja kepada orang yang bukan disaliqah. Bukan orang yang bisa merasakan langsung, oh ini syair, ini bukan syair. Kan kita orang Aceh itu tidak termasuk di saliqah. Tapi kan ada ayat-ayat yang bertemu ujung-ujungnya misalnya. Itu termasuk dalam sekedar saja. Itu saja emang. Itu saja. Tapi bukan termasuk bagian daripada bentuk syair berarti. Bukan. Nanti bahkan ada juga beberapa ayat yang kalau kita timbang dengan wazan arud itu kebetulan sama. Ayatnya saya sudah tidak terlalu ingat, namun ada yang kebetulan sama, namun itu tidak dianggap syair. Kenapa? Karena dalam ta'rif syair tadi ada qasdan. Memang dikasatkan itu sebagai syair. Ini ketika ditimbang dengan wazan arud pas timbangannya, namun tidak dikasat syair, maka tidak jatuh sebagai syair. Sehingga kalam orang Arab dalam kehidupan sehari-hari ini terkadang kan ada juga yang ketika ditimbang, oh pas ini dengan bahar ini, bahar itu. Tapi karena tidak dikasat sebagai syair, maka dia itu statusnya bukan syair. Dalam Quran kan ada surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Musailamah al-kadzab, dan dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Dia kan membuat Al-Quran bandingan, dikatakan Al-Quran. Padahal ketika kita lihat itu bukan Al-Quran. Ara'aital ka'ka wa suratul arba. Itu karena memang dia mengkasatnya sebagai syair, maka syair itu. Kalau dikasat sebagai syair, kita harus memverifikasi melalui apakah sesuai wazan atau tidak. Kalau tidak dikasat sebagai syair, walaupun kebetulan pas sebagai wazan, tetap tidak dihitung sebagai syair. Jadi rumusnya begitu. Di kasdan ini kuncinya untuk kita menyebut ia sebagai syair ataupun tidak. Karena ada sebagian orang kan memang malakahnya ketika berbicara ada sajanya. Kebetulan saja bersaja, tapi dia tidak mengkasar itu sebagai syair, maka tidak bukan syair. Baik Tengku. Lalu kita beralih ke pembahasan faidah dari mempelajari ilmu arud ini apa untuk kita semua. Kalau dari segi faedah bisa saya atur mungkin tiga. Yang pertama sekali, dengan bisa kita menguasai ilmu arud dan ilmu qawafi, kita ketika ingin membuat
suatu pembahasan menjadi suatu nazam, kita bisa membuatnya dengan benar. Tidak menyalahi undang-undang yang ada. Kemudian yang kedua dari sisi melihat kalam atau syair yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, dari segi ini kita bisa pertama sekali mencari nazam yang telah dibuat oleh orang lain itu baharnya apa. Kemudian kalau ada kesalahan, mungkin kesalahan itu sekarang kan kita dicetak, mungkin kesilapan dari percetakan, atau bahkan kesalahan yang sudah tersebar syairnya di kalangan masyarakat, itu kita bisa mendeteksinya. Saya ambil contoh dalam nazam Lam Yahtalim. Lam Yahtalim qatutaha mutlaqan abadan wa matata abas lam fi mada zaman, itu baharnya basit. Wazannya mustaf'ilun fa'ilun diulang 4 kali. Pada bait terakhirnya yaitu hadil khasa isufah fadhatakun amina. Itu ada 2 versi dalam masyarakat. Ada yang membaca hadil khasa, isim isyarahnya cuma hadhi, tidak pakai hi. Kemudian ada yang hadhihi. Nah, ini versi mana yang benar? Maka harus kita cek dengan ilmu arud. Jadi setelah kita cek, kita sejajarkan dengan wazannya mustaf'ilun, oh rupanya yang benar adalah hadil khasa mustaf'ilun. Kalau hadhil khasa itu tidak menyalahi kaidah, ya, tidak setimbang. Jadi kalau yang baca hadhil khasa isufah, ini menyalahi dengan timbangan tadi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ya. Di mana letak salahnya? Kok hadhil khasa yang benar, hadhil khasa itu kurang tepat? Ya, karena kan kembali lagi kepada mensejajarkan antara huruf berharkat dengan berharkat, huruf sukun dan huruf sukun. Jadi kalau hadil kita sejajarkan, ha itu kan panjang. Ha sejajar dengan mus, dil sejajar dengan taf. Khasa itu sejajar dengan ilun. Nah, jadi kalau kita hadhihi tidak ada. Hadhi itu sejajar dengan mustaf. Hi khasa itu tidak setimbang dengan ilun. Udah enggak tepat dengan timbangannya. Iya, mustahil harus kita tambah huruf lagi. Oh, berarti yang sebenarnya pembacaannya bukan hadhil khasa isufah, tapi yang benar hadhil khasa isufah. Ya, demikian. Nah, adapun faedah yang ketiga yang seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa untuk kita bisa membuktikan Al-Quran itu bukan syair, itu termasuk salah satu faedah yang sangat besar sebenarnya. Berarti 3 faedah dari mempelajari ilmu arud. Berarti saya simpulkan sedikit, Tengku. Yang pertama, yang menjadi wadhi atau yang menciptakan ilmu arud ini dan ilmu kawafi adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang kedua, beliau mengambil pegangan dasar untuk membuat kaidah ini dari syair-syair orang Arab terdahulu. Yang ketiga, faedahnya tadi yaitu ada 3 macam. Ada yang lain, Tengku, dari pembahasan dasar yang mesti dipahami oleh pelajar? Baik, kalau dari segi saya ingin menghimbau saja nih. Bahwasanya karena kita telah masuk kepada mengenal dasar tadi, bahwasanya ilmu arud ini bukanlah ilmu yang sulit. Itu sebenarnya ilmunya mudah. Tapi klaim yang ada sulit ilmu ini. Mungkin karena belum belajar. Kalau menurut saya pribadi, ini kan bulan Ramadan. Kalau ada santri mau belajar ilmu arud, itu saya rasa 1 bulan itu waktunya bukan cukup, tapi lebih dari cukup. Bahkan kitab-kitab ilmu arud ini yang panjang itu tidak sampai berjilid-jilid. Kalau nahu kan ada yang berjilid-jilid. Tapi kalau arud itu tidak ada. Bahkan kitab dasarnya itu masih yang versi turas. Yang Mukhtasar Syafi'i. Ya, Mukhtasar Syafi'i itu. Jadi karena pembahasannya memang tidak panjang dan saya rasa tidak sulit. Cuma nanti yang mesti dilakukan oleh pelajar arud ini adalah mau menghafal. Nanti karena ada wazan. Yang pertama kita harus menghafalkan wazan. 15 wazana. 16. Berarti setahu saya 15. Yang satu lagi ini adalah penambahan. Jadi kembali itu sejarah sedikit ya. Imam Khalil wada yang menghitung ilmu arud itu 15. Wazannya 15. Kemudian ada Imam Al-Akhfash Al-Awsat, muridnya Imam Subaihi. Beliau menambahkan 1 bahar terakhir, yaitu namanya bahar mutadarak. Jadi itu beliau yang tambahkan. Imam Khalil menganggap itu bukan syair. Bukan tidak tahu Imam Khalil, tapi tidak menganggap itu syair.
Imam Khalil bin Ahmad ini sudah dapat itu Bahar Mutadarak tadi. Namun beliau tidak menganggapnya sebagai syair. Berarti berbeda sudut pandang saja dengan muridnya Al-Akhfash tadi. Dan yang masyhur sekarang kan versi Imam Al-Akhfash itu penambahan satu Bahar Mutadarak. Bisa yang lanjutan tadi Tengku, bahwa kan untuk mempelajari ilmu aruf ini sebenarnya tidak sulit. Jadi harus menghafal wazan pertama sekali dan mau menghafal perubahan-perubahan. Jadi ada nanti perubahan namanya zihaf wal ilal. Itu harus kita hafal dan kita kuasai. Kenapa demikian? Karena nanti pertama sekali pemakaiannya erat sekali dalam bentuk-bentuk arud dan bentuk darab daripada syair-syair. Itu telah masuk ke dalam isi pembahasan. Kemudian juga kita harus mengetahui perubahan wazan karena tidak setiap syair ini selalu dibawa dalam bentuk wazan sahih. Mustaf'ilun wazan baharaja itu tidak selalu mustaf'ilun bentuknya. Kita ambil contoh Alfiyah masyhur itu bahar rajaz. Tapi kalau kita baca bait pertama qala Muhammad itu sudah bukan mustaf'ilun. Itu masih mus wazannya, tapi la Muhammad itu bukan taf'ilun. Tapi itu telah terjadi pembuangan fa-nya. Mustaf'ilun dibuang fa menjadi musta'ilun, atau nanti dipalingkan supaya bahasanya lebih bagus diucapkan mufta'ilun. Qala Muhammad itu menjadi mufta'ilun. Makanya banyak ulama bisa menyederhanakan pembahasan yang panjang tersimpan dalam hanya satu bait. Ini karena ada pembuangan tadi. Karena bahar rajat itu sebenarnya bahar yang mudah. Berarti diri bahar itu aja mudah, dan menggunakan bahar itu untuk menjelaskan perkara-perkara yang lain memang juga mudah berarti. Karena fleksibel. Baik Tengku, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan inti yaitu isi pembahasan dalam ilmu arud dan kawafi, kita jeda dulu sejenak. Maka para ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di DMDH TV. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime.
Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah daragukan le. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeuku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krunggeuku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al-Safwa, your comfort is our priority. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru, Nambah Ilmu. Masih bersama Tengku Abrar. Baik Tengku, tadi kita sudah membahas tentang pembahasan yang pertama dulu, yaitu sejarah asal muasal ilmu arud ini, juga siapa wadih dasarnya, dan juga apa faedah belajarnya, beserta yang terakhir tadi apa? Bahwa ilmu arud ini bukanlah ilmu yang sulit. Walaupun banyak yang dihantui, ilmu ini dikatakan sulit. Padahal menurut pengalaman yang Tengku sampaikan bahwa tidak sulit-sulit kali, mudah kali juga tidak. Pastinya ada tantangan tersendiri. Baik Tengku, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan isi yang dibahas dalam ilmu arud. Ini apa-apa saja? Baik Tengku. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa ilmu arud itu bicaranya wazan. Dia pertama sekali wazan itu jumlahnya ada 10. Wazan penyusun bahar yang 16, bahar atau buhur atau buhu saja. Penyusun bahar 16 itu wazannya 10. Yaitu fa'ulun,
fa'ilun, kemudian mafa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, kemudian mufa'alatun, mutafa'ilun, kemudian ada fa'ilatun, mustaf'ilun dan maf'ulatun. Jadi ada 10 wazannya. Kemudian setiap wazan itu memiliki juzuk-juzuk penyusun lagi. Ya, penyusun itu misalkan mustaf'ilun. Itu tersusun dari 3 bagian, mus, taf dan ilun. Kenapa penting kita ketahui nanti juzuk-juzuk penyusun wazan? Karena akan berpengaruh kepada perubahan yang ada pada juzuk tersebut. Nah, juzuk wazan dulu itu ada 2. Yaitu ada nanti sabab dan watat namanya. Sabab ada 2 versi, ada sabab khafif, ada sabab saqil. Sabab khafif itu 2 huruf. Yang pertama berharkat, yang kedua sukun. Kalau sebab saqil itu 2 huruf, kedua-duanya berharkat. Kalau watat itu 3 huruf, 2 yang pertama berharkat, yang ketiganya sukun. Itu watat majmu'. Kalau watat mafruq itu 3 huruf juga. Yang pertama dan yang ketiga berharkat, yang tengah, yang kedua itu sukun. Kita ambil contoh mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu juzuk-juzuk penyusunnya adalah mus sabab khafif, taf sabab khafif, ilun watat majmu'. Itu semua wazan 10 demikian, ada juzuknya. Kalau yang dikatakan tentang sakil mutaharik itu apakah ada di sini pembahasannya? Sakil mutaharik. Sakil mutaharik. Mungkin itu maksudnya sabab sakil. Sabab sakil itu kan berharkat keduanya. 2 huruf dan keduanya berharkat. Itu terdapat dalam wazan mutafa'ilun. Itu juzuknya muta, fa dan ilun. Muta itu sebab sakil. Mungkin bisa Tungku berikan contoh secara langsung untuk beberapa wazan yang lebih masyhur penggunaannya. Baik, kalau tadi mustaf'ilun kan itu baharaja. Kalau kita ambil contoh lain bahar tawil. Itu bahar yang pertama. Dalam pembahasan arut wazannya fa'ulun mafa'ilun. Kalau kita ambil juzuknya fa'um itu watat majmu', lun sabak khafif, mafa itu watat majmu' lagi, sabak khafif, kemudian lun sabak khafif. Itu yang di bahar tawil. Nah, pengaruh kenapa mesti kita ketahui juzuk-juzuk penyusun wazan? Pengaruhnya adalah kepada perubahan dalam wazan yang berupa zihaf wal ilal. Kita harus mengenal dulu 2 perubahan ini. Zihaf itu perubahannya khusus letaknya pada sabab dan pada huruf kedua dari sabab. Misal mustaf'ilun itu mus sabab khafif, taf sabab khafif. Letak zihaf cuma pada 2 itu, pada ilun tidak masuk zihaf. Dan pada mustaf'ilun itu masuknya cuma pada huruf keduanya, pada sin atau pada fa. Sehingga nanti kadang-kadang sinnya dibuang atau fa-nya dibuang. Itu zihaf. Kemudian lebih luas pemakaian zihaf itu adalah zihaf bisa jatuh di mana saja. Sedikit saya uraikan tentang nama-nama wazan dalam syair. Baharaja itu mustaf'ilunnya 6 kali. Mustaf'ilun 3 kali di syatar pertama, mustaf'ilun 3 kali di syatar kedua. Itu memiliki nama-nama khusus. Mustaf'ilun pertama dan kedua itu namanya hasyun. Mustaf'ilun ketiga akhir syatar pertama itu namanya arud. Sama dengan nama ilmunya. Mustaf'ilun keempat dan kelima ini namanya hasyun lagi. Mustaf'ilun keenam itu namanya darab. Perubahan zihaf ini bisa masuk ke mustaf'ilun mana saja. Baik yang pertama, yang kedua sampai yang keenam. Mandu minta berarti. Mandu minta. Kalau ilal itu tidak demikian. Ilal itu cuma bisa masuk pada mustaf'ilun yang jatuh sebagai arud dan mustaf'ilun yang jatuh sebagai darab. Mustaf'ilun ketiga dan mustaf'ilun yang keenam. Namun ilal itu tidak khusus pada sabab nanti. Bisa juga masuk pada watat. Ya. Mungkin ya kan nama-namanya mungkin memang sih antum dengar. Ya. Cuman bisa menjelaskan secara sederhana mantang watat majmu' putrayan abian ulage siapa hutu puno. Bukan mustaf'ilun, mustaf'ilun.
Musnya nanan ro no, taf nanan ro, ilun nanan ro. Ya. Yang secara sederhana aja menggambarkan mantang penjelasan singkat dari macam nama ajihan. Mustaf ilun mesti contoh. Pada mustafilun, baik. Jadi secara sederhana setiap syair itu memiliki wazan. Setiap wazan itu memiliki juzuk lagi dalam wazan. Ya. Juzuk penyusunnya cuma 2, ada sabab, ada watak. Nanti ada nama lain yang ketiga fasilah itu tidak saya sebutkan. Jadi secara sederhana setiap wazan itu tidak terlepas dari sabab dan watak. Itu secara bahasanya, secara mudahnya demikian. Nanti tinggal kita cek sendiri, itu tugas nanti dalam belajar ilmu arud. Jadi memang perlu bumeri tah sabab, ya, watak dan lain-lain. Ya, enggak lagi haba buno itu pengaruhnya kepada perubahan. Kita kan sering membaca nazam, katakanlah alfiyah atau matan sulam. Itu mustafilun wazan dasarnya. Tapi kan terkadang ada perubahan. Nah, untuk mendeteksi perubahan itu adalah harus kita tahu bagaimana juzuk daripada mustafilun ya. Di mana bisa terjadi perubahannya? Oh, di sinya, di fa-nya. Di ilun tidak bisa sembarangan. Nanti jangan sampai ilunnya, nunnya dibuang nanti. Anjir buah orang kau. Itu pentingnya nanti. Nah, berarti perlu tetepu sabab watan nanan yang lain-lain loh, supaya bisa tak deteksi ketika tak baca bait ataupun syair saat pembuangan ataupun perubahan-perubahan. Boleh. Lain lah maksudnya. Disampaikan juga ilmu pun baru dengar. Baik, nanti ada dalam ilmu arud itu bahar yang 16 itu telah masyhur kan. Ada bahar tawil fa'ulun mafa'ilun 4 kali, ada bahar madid fa'ilatun fa'ilun 4 kali, ada bahar rajas mustafilun 6 kali dan lain-lain. Kemudian mesti juga ini kita mencoba mengenal dulu. Ada lakab-lakab bait nanti. Bait itu sendiri ada namanya bait tam. Bait tam itu juzuknya masih sempurna. Bahar raja mustafilun 6 kali masih 6 kali. Berarti hana yang kurang. Itu namanya tam. Ada namanya nanti majazu. Ada namanya nanti mastur. Mastur itu dibuangkan setengahnya. Di bahar raja dasar 6 sekarang 3. 3 itu sudah dihitung 1 bait. Jut sabu bait ikut. Ya, dihitung 1 bait. Tak contoh nampak nak dah menyujud ni. Ya. Contohnya langsung saja Nadam Alfiyah. Nadam Alfiyah itu ada khilaf pendapat. Ada yang mengatakan itu sudah masyhur, ada yang mengatakan itu masih hitam. Nanti efeknya mungkin bisa dijelaskan nanti. Kalau masyhur sama dengan satu bahagian syatar itu sudah 1 bait. Berarti Alfiyah itu bukan 1000 baitnya, bukan 1002. Lebih. 2004. Dikali 2. Ya. Demikian. Karena dalam satu syatar itu sudah satu bait. Itu memang ada khilaf. Jadi dengan kita memahami rumus tadi, kita bisa mendeteksi ini 1 bait atau ini masih belum sampai 1 bait. Ada yang sudah terbuang dan lain sebagainya. Baik, kalau boleh ditambahkan, nanti yang mesti diperhatikan, ini mesti diperhatikan baik-baik, bahwa yang dianggap di dalam ilmu arud itu apa yang diucap, bukan apa yang ditulis. Dia itu tidak tertulis namun diucap, maka dihitung sebagai 1 huruf. Kalau dia itu tertulis tapi tidak diucap, itu tidak dianggap. Kita ambil contoh di bait pertama Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Kalau secara penulisan ini tanpa harakat dulu ya. Muhammad itu penulisan mim ha mim dal. Tapi secara pengucapan mim setelah ha itu 2. Ya, tasdid. Kemudian setelah dal itu ada diucapkan nun sukun tanwinnya. Nah, itu oleh ulama arud menghitung sebagai 1 huruf yang kemudian ketika disejajarkan dengan wazan, itu disejajarkan dengan 1 huruf dalam wazan. Kalau tidak diucap, tidak dihitung walaupun ditulis. Seperti kedepannya huwa ibnu Maliki. Ibnu itu kan ada alif. Ada alif ibnu. Tapi dibuang. Tidak diucap. Wa ibnu pengucapannya. Jadi sejajar dengan alif itu tidak dihitung nanti dalam wazan.
Jadi yang tidak terucap walau ada tertulis tidak dihitung sebagai daripada wazan. Daripada wazan. Ada lain lagi yang terkait dengan cara membaca bait yang terkait dengan wazan ini? Ini yang sangat penting ya, hampir lupa saya jelaskan tentang taktik. Taktik atau bahasa Aceh biasa tek-tek. Ada Aceh kan tek-tek. Pak piu-piu Ya. Jadi taktik itu memotong bait seukuran dengan wazannya. Ya qala Muhammad mustaf'ilun. Qala Muhammad bukan mustaf'ilun. Apa tadi? Mufa'ilun atau dalam matan sulam alhamdulil mustaf'ilun. Lahilladzi mustaf'ilun qad akhraja mustaf'ilun. Itu taktik namanya. Kalau di salawat sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jadi, orang yang mengkritik, long katanya ketua long kaedah haji. Jadi long ada ajma'ina hana lo wakaf. Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hang bi kena yang le sebagai orang. Nampak lo. Tapi hanya nyan bait. Tapi nak ketua long kaedah haji. Nyan punah penjelasan ji. Ini terlepas dari salawat atau tidak? Yang kena berbagai salawat dalam bentuk nazam. Ini secara pengalaman pribadi, ini bukan klaim. Ini secara pengalaman pribadi. Salawat sallallahu alaihi wasallam saya belum menemukan itu termasuk dalam Baharapa. Sudah saya coba untuk menimbang. Mungkin karena pengalaman saya yang kurang, mungkin ilmu yang kurang dalam ilmu, sehingga saya belum menemukan. Ini kalau ada nanti guru-guru yang menemukan ini, saya sangat mengharap juga diberitahu. Jadi ube yang sudah Dengku teliti belum dapat sesuai. Kalau tentang cara baca akhir, ini menyangkut dengan ilmu qafi tadi. Jadi dalam ilmu qafi nanti ada huruf-huruf qafiyah. Saya bicara dua saja. Yang pertama ada huruf rawi. Itu huruf rawi adalah satu huruf yang selalu diulang di dalam qasidah. Dan dia itu dinisbahkan qasidah nanti kepadanya. Selalu diulang ini contohnya lam yahtalim. Lam yahtalim qad utah mutlaqan abadan wa ma tataba aslam fi mada zamani. Huruf akhirnya ni. Kemudian di bawahnya juga ni sampai yang terakhir kan. Hadil qasai sufah fathatakun aminan min syarri nari wa suraqi wa mimihani. Itu berarti huruf rawinya nun. Di setiap dua bait ada huruf yang diulang. Setiap satu bait. Oh, satu bait. Satu bait itu dua syatar kan. Berarti setiap dua syatar ada satu huruf yang diulang, itu rawi. Di setiap satu syatar dengan syatar bawahnya ada huruf yang diulang. Yang selalu diulang. Kemudian dinisbahkan qasidah kepada huruf tersebut. Misalkan dalam ilmu tauhid ada karya Imam Tajusuki qasidah nuniyah. Kenapa disebut qasidah nuniyah? Qasidah nisbah kepada nun karena huruf rawinya nun. Mandum nun bawahnya. Mandum nun. Kalau dalam karya memuji Rasulullah ada qasidah hamziyah karya Imam Busairi. Kenapa hamziyah? Karena memang huruf akhirnya hamzah selalu. Maksud qasidah burdah nah terkeinginan. Itu sudah nama, bukan dinisbahkan lain lagi. Alasan. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya huruf wasal. Nah, jadi huruf wasal ini huruf setelah huruf rawi. Bentuknya ada dua, ada yang bentuknya ha, ada yang bentuknya huruf mad alif waw ya. Ini adalah alif waw ya. Lahirnya hasil dari isbah harkat huruf rawi. Sering dikatakan dalam kitab itu namanya alif itlaq. Kalau alif biasanya ditulis. Tapi kalau waw dan ya itu tidak ditulis. Namun ada. Nah, efeknya ketika kita membaca syair yang akhirnya huruf yang berharkat kasrah atau dhammah ataupun fathah, itu kita wakaf, tidak kita baca sukun. Lam yahtalim qad utah mulqabada wa ma tataba aslam fi mada zamani. Sedangkan dalam kaidah nahwu kan huruf berharkat kalau kita wakaf kan sukun. Ini tidak kita sukun, kenapa? Karena setelah ni ada huruf. Ni itu huruf rawi, setelahnya ada huruf sukun namun tidak ditulis, namanya huruf wasal. Jadi memang benar pendapat kalau memang itu syair maka huruf akhirnya tidak disukun karena memang ada huruf lain di depannya. Ajma'in. Mesti contoh. Kalau itu syair. Kalau itu syair. Karena kaidahnya hanya dapat tamu menyanyangkan syair. Menyanyangkan syair ya. Betul. Mesti lagi nazam, nazam ni nasyid. Baknya alhamdulillahimun
Syekhal kamin adami. Jadi antara mun dengan syekha kan sang yang lalu ipitah. Nanti ada gua buat syairan. Nyen sang burut kasidah burdah. Kasidah burdah. Itu bahar basit. Karena kan juga ada demeng tu sebagian syair ataupun sebagian nasyid yang antara sabah kalimat geblah dua syatar pun sebagian. Syatar dua sebagiannya putranan. Kalau kasidah burdah dulu. Kasidah burdah itu satu syatarnya alhamdulillahi munsyil khalqa min adami, itu sampai adami. Satu syatarnya. Penulisan juga demikian. Kalau setentang sejajar dengan mun itu potongan wazan ada. Alhamdulil mustafilun lahimun fa'ilun. Itu memang sejajar dengan pas akhir wazan fa'ilun. Jadi baca dongko hana mesti sama antara dengan wazan barih yang nabak syair yang dengarkan. Barih aja hana sama. Hana mesti. Yang penting huruf-huruf wazannya yang markat yang sukun bum sukun tadi. Hana kalan barih di fathah nyonya bu fathah hana mesti. Hana bebas berarti. Boleh lanjutkan selanjutnya. Bait musikal kalau secara penulisan dari satu syatar dibagi dua dalam penulisan saya belum mendapat yang demikian. Tetap penulisannya biasa itu per syatar, setelah habis satu syatar baru dipisah biasanya. Namun kalau penulisan taktik ada. Penulisan taktik, jadi taktik itu kan tadi kita potong syair sesuai dengan ukuran wazannya. Jadi dalam penulisan nanti kita pisah. Alhamdulillah itu kita pisah, kita tulis biasanya di bawah mustafilun. Kita pisah, kemudian baru kita tulis yang berikutnya lahimun fa'ilun. Dalam penulisan taktik ada dipisah. Tapi kita pernah merembuk. Depu putra itu. Dalamnya kitab Ahmad Sawi ketika bab pembahasan ujung bab majad murakab. Nah, sang contoh yang mau pisah dengan kalimat sebelum ji. Itu begini. Memang kalau kebetulan itu tetap pada syatar. Ketika sampai syatar namun kalimatnya belum habis, itu harus kita potong penulisan. Pepinahoku. Kalau Maliki misalkan Maliki. Pas kebetulan habis syatar pertama itu pada mimnya. Ma. Maka likinya ke depan. Orang nampak melaka. Apa? Ma laka. Enggak. Nah, lain isi yang dibahas dalam kawafi selain dua macam penuhan. Kalau dalam kawafi nanti ada juga namanya aib. Aib-aib yang mesti dijauhi. Ada misalkan kita ambil contoh tadmin, itu kalau tidak salah dalam lataif ada disebut. Itu menggantungkan ujung satu bait kepada permulaan bait berikutnya. Kalau dalam matan salam bisa contohnya bait fahaisu'an hadan nidhami yu'dalu fafasidun nidhami ammal awalu fasyartuhu. Di ammal awalu mubtada'nya pada bait di atas, kabarnya di bawah. Yang aib dalam itu aib namun dimaafkan bagi mualadun. Kita jelaskan itu. Jadi para pensyair itu dibagi oleh para ulama menjadi empat periode lah. Yang pertama ada jahiliyah, pensyair jahiliyah. Mereka tidak bertemu Islam. Itu seperti Imri Ilkes yang terkenal. Ada namanya pensyair mukhadramun. Pensyair mukhadramun mereka itu dua periode, jahiliyah dan Islam, seperti Labid. Kemudian ada namanya pensyair Islam. Itu memang tolen dalam Islam, seperti Farazdaq. Kemudian ada pensyair Mauladun. Di pensyair Mauladun ini adalah pensyair yang syair mereka itu sudah tidak dijadikan hujah. Periodenya adalah sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Atau biasa disebut masa dinasti Abbasiyah. Jadi untuk mereka aib-aib seperti tadmin itu dimaafkan, termasuk kita. Jadi kalau kita mengarang nadam nanti ada tadmin nggak masalah. Dalam karena kan kehujah lihat ada. Karena kan kehujah. Kepusit bang. Yang mungkin untuk menadamkan ilmu atau estetika. Untuk tak pelaga bahasa mantai. Ya. Ya, tengok.
Nyu tanpa terasa nunggu di punjung pembahasan. Padahal le tentang sang suara bahas. Nyu sabah tu pertanyaan mungkin yang memang kata tergiang-giang buat pikiran lu. Bahkan kenapa banyak nazam dalam ilmunya pakai aja buhur rajas. Ya. Yang lain belah le, tapi Ya. yang paling sering pakai. Menyo sebagian yang kana urang pegah, yang paling mudah. Tuna penjelasan ilmiah aja ringo. Bahasa tingkatnya yang paling mudah. Yang paling mudah berarti. Tapi hanya secara dua buah ilmu yang terkaji dah pleh dari sisi ilmu arud dan ilmu qafi. Kemudahan bahar raja dari sisi ilmu arud itu wazannya bisa berubah ke dalam banyak bentuk. Mustaf'ilun ini kita bagi dulu. Ada tadi namanya juzuk mustaf'ilun ke hashwun, ada arud, ada darab. Mustaf'ilun yang jatuh sebagai hashwun 1, mustaf'ilun 1, 2, 4 dan 5 itu bisa berubah ke dalam 3 bentuk. Ada yang dibuang sin, khaban namanya, berarti mustaf'ilun jadi mutaf'ilun atau dipalingkan menjadi mufa'ilun. Ada dibuangkan fa, jadi musta'ilun atau dipaling menjadi mufta'ilun. Ada yang dibuang sin dan fa. Berarti tinggal muta'ilun atau dipaling kepada fa'alatun. Di hashwun sendiri ada 3 perubahan. Kemudian di juzu arud dan juzu darabnya itu perubahannya di samping yang 3 tadi ada tambahan lagi. Bisa dari mustaf'ilun menjadi maf'ulun. Maksudnya qata' nanti perubahan. Ada berubah ke fa'ulun. Ada yang berubah menjadi mustaf'ilan. Jadi perubahannya banyak. Dijadikan buhur rajas ini adalah buhur yang dia fleksibel. Fleksibel. Leho je dah pakai dah pertama. Itu dari segi ilmu arud. Kalau dari segi ilmu qafi, yang pertama harus kita perhatikan ketentuan menyusun syair. Dasarnya syair itu harus ada satu huruf rawi yang selalu diulang-ulang. Ya. Seperti lam yahtalim tadi ada ni. Dan dasarnya antara akhir syatar 1 dan akhir syatar kedua itu boleh beda. Kalau lam yahtalim kan lam yahtalim qatutah abadan akhir syatar 1. Akhir syatar keduanya ni. Nah, kalau dalam bahar rajas ini ada keringanan. Keringanannya huruf akhirnya itu tidak mesti selalu sama dengan bait di bawahnya. Sehingga kan satu bait berubah. Ya. Namun ada konsekuensinya digantikan dengan membuat sama akhir syatar 1 dan syatar kedua. Bait satu bait berarti. Dalam satu bait. Nah, mesti antara bait dengan bait. Bait di bawahnya boleh yang lain asal akhir syatar 1 dan syatar kedua sama. Kalau bicara hitungan bait bahar rajas ini kembali lagi itu khilaf ulama, termasuk disebut dalam kitab Syarah Ashmuni Alfiyah yang dihasyiah oleh Imam Sabban. Cara menghitungnya ada ulama yang berpendapat itu masytur baitnya. Ketika masytur berarti satu syatar itu sudah satu bait. Kan saboh dua buah syatarnya saboh bait. Kalau saboh syatar mandang kah? Saboh bait. Satu bait. Berarti menyolaginya cuma harus disamakan huruf rawi bait 1 dan 2. Bait ketiga boleh beralih. Ada pendapat yang menyatakan rajas itu masih tam. Masih tam. Masih 2 syatar itu baru 1 bait. Tapi ya seperti tadi digantikan penyamaan huruf rawi di setiap bait dengan menyamakan akhir syatar 1 dengan syatar kedua. Itu ada khilaf ulama. Berarti menyerah pakai rajas, memang rajas banjir pegat. Yeah. Cuman ada konsekuensi yang memang harus dijaga. Yeah. Salah satunya antara syatar 1 dengan syatar kedua yang ada dalam satu bait mesti ada huruf yang sama. Dia tunggu. Menyo rumusnya dapat tamang dalam syair Aceh. Apakah item atau memang ni udah pakai syair Aceh mesti rumus-rumus menan atau kata pok pakai syair. Kayak contoh masa lam yahtalim qatuta nabi hanto melempah. Nyen gimana mesti dapat syair-syair dalam bahasa danyo apakah mesti menggunakan rumus-rumus arud dan qawafi ini? Secara pengalaman lung dalam bahasa Acehnya hana keputimang katanya. Cuman nyo secara pemeriksaan. Mungkin nyo yang sangat dibutuhkan nanti nazam Aceh butuh dibuatkan ilmunya juga. Berarti tak selidiki le syair-syair urang awal. Seperti lagi Bu Khalil. Karena yang kan terempok meno karena yo Aceh bahasa Aceh.
Yang ada rumput kan oleh syatar phone syatar dah kan. Huruf akhir je kan bertaulang 3 detik yang sama bari. Nabi handa nemu lumpo malam uro. Lama-lama. Ya, nanti akhir syatar kedua a. Pertengahan syatar kedua harus sama dengan ujung syatar phone. Ba akhir syatar kedua hurufnya harus a. Nabi handa nemu lumpo malam uro selama-lama. Musim mengup Nabi pihitan. Nibat zaman sepanjang masa. Nibat zaman. Tapi antara ujung bait 1 dan ujung bait 2 dalam bahasa Acehnya lunggalan sama ujung ni. Nah, yang Nabi model hantam sama. nama lumpau malam uros lama-lama. Selama-lama. Musemengan Nabi Pitan nibat zaman sepanjang masa. Ya. Ini ada kalau dari sisinya hi lagi ke pertama kan cara yang dipakai dalam arut dan kawafi. Hina ke pertama. Ya, tapi secara dasarnya hana karena memang arut kafinya kusu bahasa Arab. Cuma ke apapun bahasa Aceh empah miona. Tapi Sekarang apa ilmu. kepada talabah sekalian no? Dan juga mandung gure-gure bersemangat kiban cara buku belahe pencetus ilmu arut dan kawafi dalam bahasa Aceh. Ya. Dan menurut lo penting apakah penting karena untuk memudahkan uru-uru yang ingin membuat lagu. Dalam kejadian waktu Dayak Maulid ini tengok kan kita baca zikir bahasa Arab. Orang kampung hana je kecok ilmu. Jadi sama dengan sangat dibutuhkan adalah bait-bait dalam bahasa Aceh. Ya. Supaya menghasilkan ilmu kepada orang kampung. Dan menurut lo bait dalam bahasa Aceh waktu sekarang harus punangi selidiki le. Bait menyalahi dengan sejarah ni. Berarti memang perlu dapat rumus sungguh. Atau rumusnya karena rumusnya je tak edukasi kembali kepada urung-urung Aceh. Ya, kemungkinan pemirsa yang umum kan. Dan dong tengok punya pengalaman. Ya. Jadi karena Jino menjabat dong sebagai ketua mudakir muhadarah dengan dalail. Jadi seperti Syekh dalail dong ke menyawa arah kecuman jika pegang irama bait yang kali dikarang nego. Nya hana hayu dah. Tapi baru hayu menyawa arah ke ke pegang bait. Ya. Bait bahasa Arab atau bait dalam bahasa Aceh. Ya. Sehingga mesti untuk kitab-kitab yang waro nepu balik jid ke dalam syair Aceh. Ya. Jadi orang-orang Aceh hanya baca kitab Arab ngan dengar syair yang lebih le je kecak manfaat. Mungkin akan lahir lam yah talim berikutnya. Ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan lesnya bela lahir. Baik, harus bela. Agak tengku tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama. Ada pesan-pesan penting yang bisa tengku sampaikan sebagai bais bagi para penuntut ilmu sekarang. Ya, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa ilmu arut ini bukan ilmu yang sulit. Jangan takut sama dipu burung lego. Baik, maaf. Jadi ajakan saya kepada para guru-guru dan para penuntut ilmu khususnya di Aceh adalah untuk belajar dan menghidupkan kembali ilmu ini. Karena memang ilmu ini bukan ilmu yang asing penerapannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering membaca nadam. Bahkan dalam kitab nahwu ada syahid-syahidnya nanti bentuknya syair. Nah, jadi penerapannya sangat dekat dengan kita. Maka harus kita hidupkan kembali. Jadi sebenarnya di Aceh kan hana orang yang dia tanya. Bahkan menyawai si rame. Ya. Mungkin sempat menurun. Ya. Maka harapannya memang lehnya berbanyak lom lahi generasi-generasi yang paham ilmu estetika bahasa Arab. Ya. Mudah-mudahan. Amin insyaAllah. Terima kasih banyak Tengku atas kehadirannya di tempat kami. Mudah-mudahan bujud sebuah keberkahan bagi kita yang bersama dan bujud sebagai penyemangat bagi ban mandum orang-orang yang memang pecinta ilmu. Baik, sebelum kita akhiri Tengku ada sedikit ini hadiah. Hadiah dari saya, coba saya tulis. Oh, ada sebuah bait. Silakan. Dalam Bahar Rajas. Ini untuk pemirsa pendengar Muhadasah Ramadan. Bismillah. Ya ayyuhat talibul sawabi iyyaka wal ishghala bil al'abi. Wahai orang yang mencari kebenaran, hindarilah kesibukan permainan. Alaika bis sima'ilil muhadatsah tajid mubarakal ulumil hadisah. Lazimkanlah mendengarkan muhadasah, engkau dapat ilmu baru yang barakah. Wahya bikulli sanatin muntashirah fi ramadhana wa huwa syahrul maghfirah.
Tiap tahun muhadatsah disiarkan di Ramadan, yakni bulan pengampunan. Masya Allah. Taswiruha qad kana fi Daril Huda, Paluh Gading Ma'haditul Labil Huda. Dalam dayah Darul Huda dimasyhurkan, Paluh Gading muhadatsah difilmkan. Masya Allah. Ini spesial. Yang semua tampilkan Mbak Ujo oleh tim editor. Kami terima kasih banyak tentunya sebuah hadiah yang berharga bagi tim muhadatsah Ramadan kali ini. Ini menjadi sebagai penyemangat bagi kamu tim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak tengku. Mudah-mudahannya kan akhir pertemuan. Artinya ini adalah awal yang berkesinambungan sesudahnya. Amin ya Amin rabbal ya Allah. alamin. Baik para ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Tanpa terasa kita sudah sejam bersama. Memang kalau membahas sebuah ilmu pada ahlinya, maka seperti kita menyelami lautan yang tidak ada ujungnya. Alhamdulillah. Maka saya Muhammad Shibran Malasi undur diri dari hadapan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.